Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Pada malam hari ini kita bersuka cita dan bersyukur dalam acara Worship Night. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan melawat kita. Tuhan hadir tengah pujian umatnya. Ketika kita datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka lawatan Allah akan terjadi luar biasa. Mungkin kita ada dalam pergumulan ataupun dalam masalah, sakit penyakit. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Tuhan akan menyembuhkan kita dengan caranya yang luar biasa. Janji Tuhan selalu ya dan amin. Dan kita percaya kita akan kuat dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Dia akan memberikan jawabannya di waktu yang tepat dan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Mari saat ini kita akan datang pada Tuhan dengan penuh kesungguhan hati kita pada Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kau bertata atas pujian umat, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Sama-sama katakan. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud
Biarlah kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang terbaik dalam hidup kami. Engkaulah Bapa yang setia dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang menopang hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan segenap hati katakan, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia.
segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, ajar kami mengerti, ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang
percaya rencana-Mu yang terbaik ya Tuhan. Meskipun terkadang kami tidak bisa mengerti Tuhan, tapi kami beriman kepadamu ya Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Ku sembah Kau Tuhan. Jika aku mendaki langit ya Tuhan, Engkau ada di sana. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membangun kediaman di ujung laut, tangan-Mu juga ada di sana menuntunku. Tangan kanan-Mu memegang aku ya Tuhan. Engkau gembalaku yang baik. Kami percaya Engkau akan membimbing kami ke air-Mu yang tenang. Engkau akan menyediakan hidangan di hadapan lawan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu sekalipun di dalam lembah gelap, kami tidak takut bahaya. Karena kami percaya kepadamu ya Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai tofan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Berkat-Mu atasku melimpah.
ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Kami percaya berkat-Mu limpah atas kami. Engkau Allah Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa melayani Anda pada acara Worship Night pada malam hari ini. Saya percaya di tengah segala tantangan kesulitan kita bisa mengalami kelegaan ketika kita berada di rumah Tuhan. Hadirat Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Kalau Tuhan hadir ada berkat, kalau Tuhan hadir ada mujizat, kalau Tuhan hadir ada pemulihan. Karena itu pada malam hari ini di dalam Strong in the Lord series atau seri Kuat di dalam Tuhan yang kelima, saya akan menyampaikan firman dari Roma 4 ayat 18-21 yang berbunyi demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kita tahu bahwa Abraham telah menerima janji Allah bahwa keturunannya akan sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Tapi secara manusia hal itu sulit untuk digenapi karena Abraham sudah berusia 100 tahun dan istrinya Sarah sudah berusia 90 tahun. Tetapi yang luar biasa dikatakan dia tidak ragu tapi diperkuat di dalam imannya. Jadi saya melihat orang yang dikehendaki oleh Tuhan adalah orang yang kuat menghadapi segala situasi dalam kehidupan. Dan pada bagian kelima ini, saya mau katakan ciri orang yang kuat dalam Tuhan adalah mampu mengatasi penundaan. Walaupun janji Allah itu tampaknya tidak segera digenapi, tertunda, tampaknya demikian secara manusia. Tapi Abraham tetap percaya bahwa janji Allah pasti digenapi. Kalau manusia janji bisa ingkar, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Apa yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saudara, bolehkah saya bertanya, jika Anda punya persoalan dan Allah tidak segera memberikan jawaban secara cepat, apakah saudara akan tetap setia kepadanya? Mungkin engkau sudah berdoa berbulan-bulan, tapi sampai hari ini permohonanmu belum dikabulkan oleh Tuhan. Apakah engkau akan tetap tekun berdoa dan mengharapkan jawaban daripada Tuhan? Sebetulnya ada dua kecepatan Tuhan untuk menjawab doa kita. Pertama, lambat. Yang kedua, lebih lambat. Tetapi dia tidak pernah terlambat. Itu yang kita harus yakini. Saudara, seringkali di dalam masa penantian kita jatuh di dalam dosa. Kita tidak lulus dalam ujian waktu ini. Orang Israel pernah menunggu Musa 40 hari menghadap hadirat Tuhan di Gunung Sinai untuk menerima perintah-perintah Tuhan yang disampaikan kepada umat Israel. Tapi mereka berkata, oh mungkin sudah mati itu Musa. Mari kita mendirikan Allah yang lain. Dan mereka kemudian mengumpulkan emas untuk membuat patung lembu emas yang dianggap sebagai Allah. Sehingga murka Allah turun kepada orang-orang Israel yang menyembah berhala tersebut. Saul adalah orang yang
tidak sabar ketika mau berhadapan dengan orang Filistin. Samuel berkata, kamu harus berdoa terlebih dahulu dengan seluruh pasukan. Tapi Samuel ditunggu sampai 7 hari belum juga datang. Akhirnya Saul bilang, udah aku sajalah yang mempersembahkan korban bakaran. Padahal itu adalah tugas dari seorang imam, tugas seorang nabi, bukan seorang tentara seperti Saul. Akibatnya Samuel murka dan Saul dianggap membangkang melawan terhadap perintah Tuhan. Ingat ke saudara bahwa anak yang hilang itu juga adalah orang yang tidak tahan di dalam ujian kesabaran. Karena dia minta harta miliknya sebelum papanya meninggal. Berarti minta harta tapi belum waktunya. Akibatnya harta itu bukan jadi berkat, malah jadi laknat dalam hidupnya. Karena dia berfoya-foya dan akhirnya kehilangan segala-galanya. Untunglah Bapak yang baik mau menerimanya kembali. Ada banyak anak muda juga tidak sabar di dalam ujian penundaan. Ya, lagi pacaran, nggak tahan, melakukan hubungan seks sebelum menikah. Akibatnya berantakan semuanya. Memang filsafat zaman ini bukan lagi alon-alon waton kelakon, biar lambat asa selamat. Tapi semua ingin serba instan, cepat, tepat, dapat, sikat, embat, begitu. Sebab kalau tidak cepat-cepat, nanti takut disikat duluan oleh orang lain. Tapi justru kadang-kadang gara-gara terburu-buru kita jatuh di dalam masalah. Saya teringat ada 4 orang naik sebuah pesawat kecil. Pilot, businessman, pendeta yang sudah tua, dan pramuka yang masih muda. Lalu dihantam oleh angin badai, pilot berkata, di sini ada 3 parasut, padahal kita ada berempat, jadi siapa cepat dia dapat. Langsung itu pilotnya yang paling tahu di mana tempat parasutnya, ambil parasut pertama, dia bilang, "Hey, sorry ya, saya harus laporan ke bandar udara," katanya. Wah, semuanya panik saudara. Tapi mendengar itu, businessman langsung ambil parasit yang kedua. Karena seorang pengusaha kan biasanya punya moto, time is money. Dia bilang, sorry ya, saya banyak urusan bisnis. Langsung dia terjun saudara dengan parasut kedua. Kan sisa 1 parasut, padahal masih ada 2 orang. Pendeta tua berkata kepada pramuka yang masih muda, "Anakku, ambillah parasut terakhir. Kamu ketemu dengan bapamu yang di bawah, aku ketemu dengan Bapa Sorgawi saja." Tapi pramuka yang masih muda ini bilang, "Tenang Pak Pendeta, kita berdua akan selamat." "Ah, bagaimana bisa selamat? Parasutnya sisa 1. "Tenang Pak Pendeta." Karena rupanya pengusaha tadi terlalu tergesa-gesa, terlalu terburu-buru. Jadi yang dia ambil bukan tasnya, tapi ransel pramuka saya Pak. Dia terjun bebas katanya. Nah, ini menunjukkan bahwa kadang-kadang kita terburu-buru. Itu bukan hasil yang baik yang kita dapatkan. Kan itu mari kita belajar. Duduk di bawah kaki Tuhan, menantikan waktu yang terbaik. Orang yang betul-betul kuat adalah orang yang sabar. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, kita perlu self-control. Menguasai diri itu lebih daripada pahlawan yang merebut kota. Orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang dewasa rohani itu tidak pernah mengancam Tuhan bila keinginannya tidak terkabulkan. Tapi dia tetap mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau tidak menjawab doaku, aku akan tetap setia kepadamu. Nah, itulah orang Kristen yang kuat. Dan tahukah saudara, kenapa kadang-kadang Allah menunda jawaban doanya bagi kita? Karena dia sedang mempersiapkan yang lebih baik dari yang kita pikirkan dan harapkan. Dalam Yohanes 11 ada kisah Lazarus sakit. Dan di ayat 6 dikatakan demikian. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kenapa Yesus sengaja tidak segera berangkat, malah berlama-lama? Karena dia mau membuat mujizat yang lebih besar. Kalau dia segera berangkat, Lazarus yang sakit sembuh. Tapi karena dia berlama-lama, Lazarusnya mati, mujizatnya lebih besar. Karena orang yang mati dibangkitkan oleh Yesus. Percayakah saudara bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik? Dalam Pengkhotbah 3:11 dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. He makes all things beautiful in his time. Karena itu nantikanlah waktunya Tuhan.
Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Belajar menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan mengalami perkara-perkara yang baik tepat pada waktunya. Saya teringat ada seorang anak pulang dari sekolah, lari ke dalam rumah bilang, "Mama, saya lapar." Lalu dia lihat ibunya sedang masak kue bolu di dalam oven. Langsung dia buka itu ovennya. "Mama, saya minta rotinya." Ibu bilang, "Jangan, jangan." Kenapa? Apakah ibunya pelit? Enggak. Karena kue di dalam oven itu belum mateng. Kalau dimakan rasa terigu, saudara. Tapi kalau ditunda mungkin setengah jam lagi, maka dia akan mendapatkan yang lebih enak, yang lebih baik dalam kehidupan. Itu juga yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, saya teringat waktu saya masih sekolah Alkitab di Jakarta, saya melayani di sebuah gereja yang digembalakan oleh Bapak Pendeta SJ Mesa. Dan satu kali ketika dia khotbah di sebuah gereja lain yang mengundang dia parkir mobil di depan halaman gereja. Ternyata waktu dia mau pulang, mobilnya hilang, dicuri orang. Waduh, dia bingung, gak ketemu, saudara. Akhirnya dia pulang diantar orang lain. Dicari-cari beberapa waktu, gak ketemu juga, walaupun sudah lapor polisi. Nah, hampir 3 bulan peristiwa itu terjadi. Orang udah ngomongin, jangan-jangan pendeta ada dosa. Saya bilang, orang lagi musibah kamu malah bilang ada dosa dan sebagainya. Percaya Tuhan akan lakukan yang terbaik. Benar saudara, menjelang 3 bulan di salah satu ibadah ada pengurus yang minta waktu untuk bicara dan dia bilang, "Saya dan rekan-rekan mendengar bahwa Bapak Pendeta kehilangan mobil. Karena itu kami sepakat beberapa orang mengumpulkan uang dan kemudian kami sudah membelikan mobil baru. Jadi Pak Pendeta jangan sedih karena kami belikan mobil yang persis sama seperti yang hilang tersebut. Jadi nanti setelah ibadah bisa lihat di tempat parkir gereja." Waduh, hamba Tuhan ini terharu karena orang yang memperhatikan dia. Dia dapat mobil baru. Tapi 5 hari kemudian dia dapat telepon dari kantor polisi. "Pak Pendeta, tolong dilihat laporan Anda tentang mobil yang hilang. Kami telah temukan sekelompok pencuri mobil di daerah Cirebon. Barangkali itu adalah mobil Bapak." Dan ketika dilihat, benar saudara mobilnya. Nah, dan akhirnya apa? Dia punya 2 mobil. Mobil baru yang baru dikasih minggu lalu dan mobil yang lama yang hilang. Nah saudara, jadi kenapa nggak ketemu 1-2 minggu sebelumnya? Ya, dia akan temukan mobilnya, nggak dapat mobil baru. Jadi Tuhan punya rencana yang lebih baik dalam segala perkara. Itu sebabnya mari kita percaya bahwa rancangan Tuhan selalu rancangan yang terbaik dalam hidup saudara. Sebagai akhir saya mau berdoa untuk saudara. Siapa yang hari ini belum mendapatkan jawaban doa untuk apa yang saudara minta, percayalah waktu Tuhan akan datang. Mana mujizatnya? Mujizatmu on the way, sedang dalam perjalanan. Siapa yang percaya mujizatnya sedang on the way, taruh tangan di dada, saya mau berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih, kami percaya doa kami dikabulkan Tuhan, tapi waktu Engkau yang menentukan. Dan kalau kami sabar menantikan waktu Tuhan, yang terbaik Tuhan berikan pada waktunya. Dan biarlah dalam masa penantian kami seperti Abraham, tidak bersungut-sungut, tapi berdoa, mengucap syukur, memuji Tuhan. Karena Tuhan akan menepati janji pada waktunya. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayang-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, jadilah kuat di dalam Tuhan. Dan kita harus percaya janji Tuhan yang ajaib dan luar biasa dalam hidup kita. Kadang-kadang kita merasakan jawaban Tuhan begitu lama. Tapi yang terpenting adalah Tuhan memberikan jawaban di waktu yang tepat dan terbaik dalam hidup kita. Kadang kita berpikir Tuhan selalu memberikan jawaban yang cepat. Tapi Tuhan inginkan proses. Di waktu yang tepat Tuhan memberikan jawaban bagi kita. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar
lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Jadikan semua, ku kan melihat Dia jadikan semua, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sungguh bersyukur karena anugerah-Mu kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga sudah dipuaskan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh dikuatkan, diteguhkan agar iman kami, percaya kami semakin sungguh-sungguh dalam mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami akhiri ibadah kami. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus tercurah buat setiap kita sekalian hari ini, esok dan selama-lamanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin.